الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد ليس من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له في الألوهية حي بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو فيه شيء لأنه ليس كمثله شيء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib senantiasa berwasiat untuk diri pribadi, khususnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan bermodalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti akan memudahkan langkah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari panasnya api neraka. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita. Allah menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita mengikuti apa yang Allah serukan kepada kita. Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Allah perintahkan qu anfusakum, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari panasnya api neraka. Dan ini kembali lagi merupakan satu kewajiban bagi kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita berusaha untuk menjaga diri kita termasuk keluarga kita kelak dari panasnya api neraka. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karraballahu wajhah, beliau ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan qu anfusakum wa ahlikumul khair, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau mengatakan qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, atau alimu,
anfusakum, kata beliau, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira, ajarkan diri kalian dan keluarga kalian akan kebaikan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kembali lagi ini menuntut kepada kita untuk yang namanya kita memahami ilmu agama. Karena kebaikan yang kita lakukan ini bersumber dari apa? Ilmu. Tidak mungkin seseorang itu melakukan satu kebaikan tanpa didasari dengan ilmu. Termasuk ketika Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ini merupakan kewajiban bagi siapa? Bagi kita setiap muslim. Terutama kewajiban bagi seorang ayah sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama untuk istri dan anak-anaknya, dan ini hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini sayangnya banyak masih di antara kita orang-orang yang masih abai akan memberikan pendidikan ilmu agama, baik untuk dirinya, istrinya, ataupun juga untuk anak-anaknya. Sehingga apa? Banyak masih orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka mengabaikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu, Allah mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka mengabaikan hal tersebut. Berapa banyak mereka yang mengaku beragama Islam, mereka masih meninggalkan salat sampai sekarang. Berapa banyak di antara mereka yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah, tapi masih meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Dan hal ini masih banyak terjadi di antara kita. Dan bahkan disebabkan karena apa? Lalainya seorang ayah, lalainya seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama pada anak dan istrinya. Untuk memberikan pendidikan agama yang memang merupakan kewajiban bagi seorang ayah atau kepala rumah tangga. Karena jangan sampai kita ini lalai dan abai dalam hal tersebut. Kalau seandainya kita beribadah dengan tanpa ilmu, dipastikan yang dikhawatirkan ibadah kita semuanya menjadi satu kesia-siaan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana mungkin ibadah kita akan menjadi benar kalau seandainya tanpa didasari ilmu? Contoh misalnya sholat, kalau seandainya yang pertama saja kita tidak tahu masalah rukun-rukun sholat, apa saja yang harus dikerjakan, yang dilakukan, bagaimana ketika rukun dalam sholat ditinggalkan, apakah kemudian dikatakan ibadahnya sah? Termasuk Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat, dan dalam Al-Quran yang wajib dipelajari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat. Tapi sekarang masih banyak orang-orang yang sampai hingga saat ini, mohon maaf, masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Mereka mengaku beragama Islam, mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Sekarang kalau belum bisa baca Al-Quran, bagaimana sholatnya dikatakan sah? Karena Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat yang tidak boleh salah. Kemudian juga, kalau orang tua kemudian abai, membiarkan istri dan anak-anaknya juga untuk tidak belajar ilmu agama, ini kemudian apa yang kita harapkan dari anak-anak kita kelak? Apakah yang kita harapkan hanya sekedar materi, keberhasilan mereka dalam urusan duniawi? Apakah yang kita banggakan hal tersebut? Ingat urusan duniawi. Apakah itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan? Ini sifatnya hanya sementara di dunia. Semua akan kita tinggalkan. Semua tidak ada apa-apanya. Yang kelak akan kita bawa adalah amal ibadah kita. Ini yang paling penting. Sekarang sholat saja masih banyak ditinggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini siksanya berat kelak yaumil qiyamah. Apalagi orang tua yang membiarkan anaknya untuk tidak bisa baca Al-Quran, untuk tidak sholat. Anak tidak sholat dibiarkan. Anak tidak puasa di bulan suci Ramadan dibiarkan. Nanti tanggung jawab seorang orang tua tersebut berat kelak yaumil qiyamah, ketika seorang anak menuntut kepada orang tuanya.
kalau seandainya mereka sampai masuk dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kan ini merupakan tanggung jawab orang tua. Sekarang ini berapa banyak mereka yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang saya katakan tadi, sampai saat ini, hingga saat ini masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Apakah kemudian mereka mengatakan, saya tidak ada waktu, saya sibuk? Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran yang menjadi rujukan bagi kita. Bahkan Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hingga saat ini masih ada dan bisa kita lihat, bisa kita baca. Apakah kemudian kelak nanti di yaumil qiyamah kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kelak di yaumil qiyamah kita berharap untuk mendapatkan pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya Al-Qur'anul Karim yang menjadi mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada beliau sampai hingga saat ini masih kita abaikan. Kita tidak bisa baca sama sekali. Dan bahkan masih tidak mau untuk belajar baca Al-Qur'an. Dan mirisnya Al-Quran kebanyakan hanya sekedar menjadi pajangan di rumah-rumah saja, tanpa disentuh, tanpa dibaca. Na'udzubillah. Ini yang amat sangat miris buat kita sebetulnya. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya hingga saat ini kita sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran, Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah-rumah kita, bagaimana mungkin kelak Al-Quran pun akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat kepada kita? Karena kata Rasul SAW dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan menjadi penolong bagi kalian, bagi orang-orang yang senantiasa membacanya ketika di dunia. Dan ini pelajaran untuk kita. Ini ultimatum juga untuk kita. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita cuek. Apalagi terhadap pendidikan agama untuk diri kita dan anak-anak kita, termasuk istri kita. Jangan sampai seorang suami membiarkan istrinya untuk tidak hadir di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Jangan sampai seorang ayah membiarkan anaknya untuk tidak hadir di majlis ilmu, di majlis ta'lim. Karena ini merupakan kewajiban bagi kita, seorang ayah sebagai kepala rumah tangga. Dan ingat, apa yang kita mau banggakan kalau seandainya kita memiliki anak yang mereka hanya berhasil dalam urusan duniawi saja? Ingat, kewajiban seorang anak adalah mendoakan orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup, apalagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Nah sekarang bagaimana mungkin anak kita bisa mendoakan kita setelah orang tuanya kalau seandainya sholat saja tidak, baca Al-Quran saya tidak bisa? Bagaimana anak kita akan mendoakan kita? Kita masih hidup aja tidak didoakan, apalagi nanti kita meninggal dunia. Ingat, al-mayyitu fi qabri kal ghariqil mutaghawwith. Kata Rasulullah SAW, mayit di dalam kuburnya ini ibarat orang yang sedang tenggelam dan dia butuh pertolongan. Orang yang sudah meninggal dunia dalam kuburnya, mereka butuh doa. Doa dari siapa? Dari anaknya, dari keturunannya. Sekarang kalau anaknya saja ibadah saja tidak, bagaimana mendoakan orang tuanya? Apakah tega seorang anak kalau seandainya ternyata orang tuanya disiksa dalam kuburnya, tapi tidak ada satupun anaknya yang mau mendoakan, yang menjadi penyelamat untuk orang tuanya? Sekarang apa balas budi seorang anak pada orang tuanya? Karena balas budi terbesar seorang anak pada orang tuanya adalah manakala anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi harapan orang tuanya, anak yang kelak bisa menyelamatkan orang tuanya dari siksa baik di kubur maupun siksa kelak di akhirat nanti. Oleh karena ma'asyarul hadirin rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Jangan sampai diri kita kosong, jangan sampai kita ibadah tanpa didasari ilmu, jangan sampai kita sholat tanpa didasari ilmu, jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan juga hanya sekedar puasa tanpa kita tahu ketentuan-ketentuannya.
Intinya ibadah apapun semuanya butuh kepada ilmu. Jangan sampai yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya umroh, yang penting saya haji. Tidak, semuanya ada ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan, yang wajib ditaati. Dan ini menjadi satu pelajaran penting buat kita. Jangan sampai nanti na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ketika kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan juga jangan sampai nanti ketika kita meninggal dunia, tidak ada satupun anak-anak kita yang masuk kategori anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya, belum ada kata terlambat selama kita masih bisa mengingatkan dan mendidik anak-anak kita. Berikan mereka pendidikan agama, suruh mereka, perintahkan kepada mereka untuk mempelajari ilmu agama. Jangan sampai kita menyesal menjadi orang tua. Jangan sampai kita menyesal kelak di kemudian hari, terutama kelak di yaumil qiyamah. Karena satu kebanggaan bagi orang tua adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan walaupun hanya satu saja seorang anak yang soleh, yang kelak bisa mendoakan orang tuanya, yang kelak bisa menyelamatkan orang tuanya dari panasnya api neraka. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Kalau seandainya sampai saat ini masih ada di antara kita yang masih belum bisa baca Al-Quran, usahakan kita belajar meskipun usia kita sudah tua. Mumpung Allah masih kasih kita kesehatan, masih berikan kepada kita umur yang panjang, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk hadir salat berjamaah di masjid. Perbanyak untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Karena mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu, dengan niat belajar ilmu agama, dengan niat mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.